Kalau ada orang bilang hutan itu digundulin, diganti sawit, bisa nggak kita tunjukkan buktinya dan sampai nggak ada orang yang bisa bantah? Dengan geodesi geomatika bisa. Contohnya begini, kalau kita potret nih permukaan bumi dengan satelit kan memang selalu motret ya, itu kan. Berarti kita ambil aja nih foto hasil dari citra satelit, hasil dari pemotretan satelit itu kita ambil yang katakan 10 tahun lalu. Saya tanya di jalan nih, Bapak Ibu pakai informasi geospasial nggak dalam hidup? Mungkin 97% bilang, apaan tuh Mas? Tapi kalau saya ganti pertanyaannya, Bapak pakai GoFood atau Gojek nggak? Mungkin 97% juga bilang iya. Nah, di dalam GoFood Gojek itu ada teknologi pemetaan tadi yang sebenarnya geospasial. Halo teman-teman, kembali lagi di lokasi laporan opini kajian analisis spasial Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik juga, yaitu mengenai hal dasar sebetulnya, tapi mungkin banyak orang yang belum mengerti. Kita akan membahas mengenai geodesi dan geomatika. Kita akan membahas mengenai peran, teknologi, dan gambaran kedepannya seperti apa untuk geodesi dan geomatika. Tentu saja saya nggak sendiri hari ini, saya ditemani oleh Pak Imade Andi Arsana. Selamat datang Pak Andi. Terima kasih Mas Amor. Thank you. Bagaimana Pak kabarnya? Baik, terima kasih. Baik. Sehat. Oke, nah kita akan membahas mengenai geodesi, geomatika Pak. Ya. Nah, mungkin langsung saja ya Pak ya. Kita akan bahas banyak hari ini. Ya. Kita mulai dari apa itu Pak? Geodesi dan geomatika. Ini kalau saya guyonnya dulu ya. Saya pikir geodesi itu banyak ceweknya dulu. Kenapa tuh Pak? Kan ada desinya. Kalau Geo Bambang itu mungkin banyak cowoknya. Geodesi itu, geo itu bumi, desi itu sebenarnya lebih lekat dengan pengukuran. Jadi kita melakukan pengukuran di permukaan bumi untuk mengetahui dua hal sebenarnya, bentuknya sama dimensinya. Oke, ini kan kesannya jadi lalu apa kan gitu kan ya. Nah, jadi kalau sehari-hari kita lihatnya nih, berarti mengukur bumi untuk melihat bentuk dan ukurannya, lalu kita sajikan dalam bentuk apa kan gitu yang paling penting. Salah satunya peta. Nah, atau teman-teman yang anak muda tentu tahu Google Maps, Google Earth. Nah, itu adalah bentuk-bentuk karya dari proses yang melibatkan geodesi ini. Jadi pengukuran bumi untuk tahu bentuk dan dimensi. Untuk apa itu nanti kita diskusikan. Setelah kita tahu bentuk dan ukurannya, untuk apa? Nah, itu geodesi. Oh, itu geodesi berarti. Ya. Kalau geomatika apa? Oke. Nah, geomatika itu lahir agak belakangan. Kami percaya geomatika itu adalah kombinasi dari geodesi yang kita bicarakan tadi dengan informatika. Oh, informatika. Ya. Saya kira matematika, Pak. Tentu matematika ada di dalamnya, tapi informatika yang lebih kuat. Sehingga berarti mengukur tadi di bumi tadi itu, lalu menggunakan ilmu-ilmu terkait komputer untuk bisa kolaborasi. Entah pengolahan datanya, entah menyajikan ya seperti yang saya bilang tadi kayak Google Maps, Google Earth, itu kan adalah pasti kombinasi tuh dengan ilmu komputer. Nah, itu bentuk paling nyata mungkin dari geomatika. Oh, gitu. Itu. Ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya bahwa geodesi adalah pengukuran ya di permukaan bumi sebagainya. Lalu Pak, saya pernah mendengar istilah ada geospasial. Geospasial, oke. Bedanya apa itu Pak? Oke, geo tetap tadi bumi. Spasial itu kan berarti dia menjadi sifat ya. Kata dasarnya space, ruang berarti kan itu ya. Nah, berarti kalau geospasial berarti segala ruang tapi yang di bumi. Kan gitu. Kalau ruang yang tidak ada referensi buminya itu bukan geospasial namanya. Itu ruang aja. Gitu ya. Jadi ruang yang ada referensi buminya. Artinya begini, ruang yang kita bisa tunjuk di permukaan bumi dia ada di mana. Ngerti kan? Kalau kita ngomong nih misalnya sebuah katakan ya, sebuah kontainer, kan ukuran kontainer itu katakan 1 meter kali 2 meter kali 3 meter. Oke? Itu ruang kan? Tapi kalau saya belum kasih tahu di mana kontainer itu berada, maka dia belum geospasial. Dia hanya space.
Oke. ya kan? Kalau ruang itu sudah ada, saya tunjukkan ini ada kontainer, tempatnya di jalan anu nomor sekian gitu, atau di lapangan yang spesifik, itu geospasial. Tanpa informasi lokasi itu, dia menjadi space saja, spasial, bukan geospasial. Nah, karena tadi kita ngomong geodesi itu bumi, pengukuran di permukaan bumi, maka ruang yang kita bicarakan pastilah ruang yang direferensikan ke bumi atau ada di mana dia berada di permukaan bumi. Maka disebutlah dia geospasial. Itu kata sifat berarti yang menunjukkan ruang yang kaitannya dengan bumi, gitu. Sederhananya begitu. Untuk apa itu nanti mungkin kita bisa bicarakan juga. Ya. Ya. Kan disampaikan bahwa memang geospasial ini adalah suatu objek yang dimana ruang ada, ruang yang dimana harus ada penunjukan untuk lokasinya. Betul. Lokasi di bumi ya. Kalau kita bicara lokasi berarti tidak jauh juga dengan koordinat ya Pak. Yes, betul. Nah, betul, kita kan tadi bicara soal bentuk, dimensi, lokasi. Nah, nyatanya apa sih itu? Nyatanya adalah bentuknya koordinat. Berarti posisi dia. Nah, makanya kalau orang geodesi ini, walaupun tadi ngomongnya bentuk dan dimensi segala macam, pergaulan sehari-harinya koordinat. Karena itulah yang menunjukkan posisi kan. Koordinat itu juga mungkin ini ada guyon ya, kalau saya dulu zaman muda dulu ya. Pernah nggak Mas Amor gini sama temennya? Jam 1 gitu. Iya. Biasanya ya, kode apa itu? Ini kode-kode ini saya sampaikan aja di sini ya kepada. Jadi kalau kami dulu zaman muda gitu, kalau ada cowok-cowok ngumpul, mohon maaf nih, ini tidak ada maksud untuk rasis atau seksis. Hanya menampilkan kenakalan kami saja zaman dulu. Kalau kita melihat seseorang yang menarik untuk dilihat gitu, kita kagumi, kita akan bilang ke teman jam 1. Jam 1 itu artinya di depan agak serong kanan gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya koordinat tuh. Betul kan? Betul. Jadi depan serong kanan. Itu berarti ada sudutnya di situ, ada jaraknya juga. Nah, itu namanya koordinat polar. Betul, kalau itu kan kalau matematikanya ya. Jadi koordinat itu adalah ya posisi tadi yang menunjukkan dua hal tadi itu, bentuk dan dimensi. Kasarannya gini lah. Kalau saya ngasih Mas Amor koordinat nih. Misalnya titik A sekian, titik B sekian, titik C sekian koordinatnya. Itu kalau kita bayangkan, kita plot itu, pasti kita jadi tahu bentuknya apa kan? Iya, betul. Paham maksudnya? Jadi bentuknya tahu, kalau misalnya tadi bentuknya tuh segitiga gitu, berarti kita jadi tahu alasnya berapa, tingginya berapa. Berarti begitu dikasih koordinat, kita jadi tahu bentuknya, kita jadi tahu dimensinya. Iya, betul. Betul kan? Nah, tadi kan geodesi adalah bentuk dan dimensi. Maka representasinya atau yang paling gampang dilihat itulah koordinat. Makanya itulah pergaulan kita sehari-hari ya, koordinat. Nah, gitu. Itu kan tadi udah disampaikan nih. Dia sedikit banyak lah tergantung apa yang dipelajari sebagai geodesi. Sebenarnya geodesi ini kan salah satu lininya teknik ya. Iya, betul. Seperti mungkin ada beberapa kampus yang memang sudah ada teknik geodesi ya Pak. Ya, mungkin salah satu juga di UGM. Ya. Mungkin masih tadi kan sudah disebutkan ada koordinat, spasial dan sebagainya. Tapi mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu Pak, detailnya nih jurusan ini tuh apa sih Pak sebenarnya yang benar-benar dipelajari. Gitu. Yang dipelajari ya. Saya akan mulai dari ujung akhir dulu ya. Ujung akhirnya berarti adalah kita ingin menyajikan informasi kebumian itu dengan baik. Kan gitu berarti? Betul. Dalam bentuknya apa? Peta, tadi Google Maps, tadi Google Earth, itu salah satu bentuk hasil akhirnya. Nah, berarti kalau kita tarik ke belakang, di geodesi dan geomatika ini yang dipelajari itu paling tidak ada 3 atau 4 hal. Berarti untuk dapat menyajikan informasi, berarti kita harus mengambil data. Betul? Nah, berarti yang pertama adalah nama bahasa kerennya itu akuisisi. Nah, mengambil data. Ya, mengumpulkan data. Yang dikumpulkan apa? Ya, diukur panjangnya, diukur tingginya, itu namanya mengumpulkan data tuh. Dengan apa ngumpulin datanya? Dengan cara manual bisa. Benar-benar pakai meteran kita. Ngukur-ngukur kan? Di jalan segala macam. Atau menggunakan teknologi yang lebih canggih dari itu. Misalnya menggunakan optis istilahnya. Jadi kita tidak perlu mengukur, tapi kita menembak dengan katakan dengan sinar atau laser atau gelombang elektromagnetik, kita bisa tahu jarak. Tapi intinya samalah, mengambil data. Apalagi yang bisa digunakan mengambil data? Data bisa diambil juga dengan menggunakan satelit. Satelit motret bumi itu kan ngambil data. Iya, betul. Namanya remote sensing. Atau menggunakan drone. Motret
pakai drone, UAV itu namanya fotogrametri. Atau kita ngambil datanya pakai GPS. Nah, itu namanya GNSS kalau bahasa resminya gitu ya. Jadi intinya nomor 1, mengambil data. Udah. Setelah mengambil data, tentu data ini harus diproses agar jadi informasi. Berarti yang kedua adalah memproses data. Pengolahan data. Olah data ini macam-macam, jadi belajar matematikanya juga kan begitu berarti kan. Belajar cara mengolah data yang tadi menjadi koordinat, menjadi posisi segala macam, gitu kan. Berarti di situ nanti dipelajari berbagai macam mata kuliahnya yang tujuannya adalah memproses. Agar tadi ukuran-ukuran itu menjadi informasi koordinat yang bagus, maka dia harus diolah dengan matematika. Berarti harus belajar juga kalkulus, kemudian belajar juga namanya itu kuadrat terkecil atau least square, belajar discrete math, matematika discrete, macam-macam lah gitu ya. Jadi tadi udah ya, akuisisi sudah, mengolah datanya sudah. Setelah mengolah data, yang ketiga adalah menyajikan data. Tadi kalau saya bilang Google Map, Google Earth itu salah satu sajiannya. Berarti kita belajar juga teknik untuk menyajikannya. Salah satunya misalnya gimana cara membuat peta yang bagus. Namanya kartografi. Nah, gimana caranya menyajikan ini menjadi sebuah peta interaktif? Namanya sistem informasi geografis. SIG. Gitu kan. Jadi dan macam-macam lagi. Bagaimana kita simbolisasi segala macam lah gitu ya. Berarti udah 3 sekarang ya. Akuisisi sudah, pengolahan sudah, menyajikan. Nah, saya itu setelah tersajikan dengan baik, kan pertanyaan kan untuk apa? Iya, betul. Nah, maka di situ kita juga belajar ini gimana caranya kita memanfaatkan data itu agar benar-benar bermanfaat. Contoh, kita udah punya peta bagus, tapi buat apa? Bisa nggak dia benar-benar membuat kehidupan manusia lebih baik? Contoh nih misalnya, agar banjir bisa dikendalikan misalnya. Contoh ya. Berarti kan harus ada peta yang menunjukkan tinggi rendah, yang menunjukkan di mana ada sungai, yang menunjukkan di mana ada perumahan, betul nggak? Betul. Baru kita kemudian bisa menggunakan data itu untuk mengelola mencegah banjir misalnya. Berarti yang keempat adalah insight. Jadi setelah kita akuisisi, setelah kita olah, setelah kita sajikan, insight-nya dari data itu apa? Itu kita pelajari juga. Contohnya misalnya ngomong tentang manfaat tadi ya. Nanti kita bisa bicarakan juga, tapi satu aja sebutkan sekarang. Ini kita tidak dibayar oleh Gojek nih, tapi kita sebut aja. Kalau kita sekarang mau kemana-mana, pencet satu tombol, datang mobil atau motor, ya kan? Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka sudah terhubung dengan peta posisi tadi itu. Salah satunya itu. Jadi 4 hal lah boleh dibilang sebelumnya. Akuisisi, pengolahan, penyajian, sama insight atau manfaat data itu sendiri. Berarti misalkan nih Pak nih, misalkan saya mau tahu dulu terkait permasalahan, biasanya ada isu dulu. Misalkan tadi disampaikan bahwa kita bisa mengatasi mungkin banjir atau sebagainya peta ya. Nah kita berarti bisa ya, misalkan ada isu dulu kita tarik nih akar-akarnya, lalu kita simpulkan harus mungkin akuisisi data seperti apa akhirnya membuat suatu peta atau sebuah informasi geospasial. Betul banget. Justru memang saya sarankan mulainya dari isu. Jadi kalau saya ditanya apakah geodesi ini penting, mungkin nggak menarik bicara soal begitu. Tapi kita menarik bicara soal ini, dunia ini menghadapi apa sih sekarang? Contoh, kenapa di Sumatera kemarin terjadi banjir segitu rupa? Contoh ya. Itu kalau kita telusuri kan kompleks tuh masalahnya. Misalnya begini, ada orang bilang itu sih hutannya sih digundulin, diganti pakai sawit. Oke. Mari kita potret itu dulu. Gimana geodesi, geomatika bisa membantu ya. Contohnya begini. Kalau ada orang bilang hutan itu digundulin, diganti sawit, bisa nggak kita tunjukkan buktinya dan sampai nggak ada orang yang bisa bantah? Dengan geodesi, geomatika bisa. Contohnya begini. Kalau kita potret nih permukaan bumi dengan satelit kan memang selalu motret gitu kan. Berarti kita ambil aja nih foto hasil dari citra satelit, hasil dari pemotretan satelit itu kita ambil yang katakan 10 tahun lalu. Tahun 2016. Kan masih ada tuh arsipnya kan di satelit itu. Kita ambil di daerah Sumatera sana. Kita lihat. Oh, waktu itu ini pakai bahasa sederhana dulu ya. Oh, dari citra itu kita bisa lihat ini di sini dulu hutan loh ini. 2016 kan. Lalu kita ambil lagi citra satelit hari ini. 10 tahun kemudian
kan gitu kan ya. Kan kita bisa bandingin tuh, ya kan? Oh bener, ternyata yang dulu hutan sekarang jadi sawit. Yang dulu hutannya sekian jumlahnya hektar, sekarang jadi sawit, tinggal hutannya tinggal sekian, bisa kan? Logikanya gitu. Nah jadi artinya kalau kita mau ngomong apa peran geodesi geomatika, kita mulai dari isu yang benar. Kalau isunya begitu, berarti kita sekarang apa yang mau kita kontribusikan ini? Kita mau bilang bahwa misalnya ini penggundulan hutannya terlalu cepat, kita mau bilang gitu kan? Nah itu tadi yang kita pakai datanya. Ini data kami, ya. Tahun 2016 sekian hutannya, kan bisa dihitung tuh. Berkurang cepat banget sampai sekarang tinggal 20% misalnya. Misalnya contohnya, 80% hutan berkurang selama 10 tahun. Itu adalah temuan menggunakan hitungan geodesi geomatika tadi. Hitungan itulah yang kemudian kita gunakan untuk mengadvokasi gitu. Apa nih yang mau kita advokasi? Misalnya, tolong jangan gunduli hutan misalnya gitu ya, atau tolong segala macam lah. Macam-macam yang lain lagi ada. Contohnya, bencana. Kan bencana juga bisa kita pantau. Ada terjadi berapa kali bencana nih selama sekian tahun ini dengan citra satelit tadi contohnya ya. Tentu saja tidak hanya citra satelit, ada banyak lagi teknologi yang lain. Tapi intinya adalah kita jadi bisa tahu dinamika permukaan bumi dengan menggunakan pendekatan geodesi geomatika itu. Oke. Oh, sebenarnya luas sekali ya Pak Andi ya. Maksudnya manfaatnya mungkin bisa di hampir segala aspek, segala isu ya, mungkin bisa kita tahu. Oh yes, betul. Ilmu kegeodesian ini, geomatika seperti itu. Nah, karena kebetulan kan saya juga ambil geodesi ya Pak Andi. Jadi kalau di awal ya memang trigger saya memang pada saat itu dunia pertambangan sangat menarik. Oke. Pertambangan sangat menarik. Akhirnya dari saya tertarik untuk mempelajari geomatika ini. Iya. Akhirnya saya kuliah ya, mungkin di jurusan itu kuliah geomatika dan mengarah ke dunia pertambangan dan sebagainya. Tapi itu memang karena memang pada saat itu yang cukup potensial untuk kita mencari duit ya. Iya. Betul. Di situ. Nah, kalau motivasi saya karena itu Pak. Dunia pertambangan dan sebagainya itu triggernya cukup besar dan saya memutuskan mengambil geodesi. Nah, kalau dari Pak Andi nih Pak, saya sebenarnya penasaran karena Pak Andi banyak insight selain mungkin tadi sampaikan ada isu bencana dan ada isu potensial. Kemarin kita berdiskusi terkait selat, Ormus dan sebagainya seperti itu. Nah, karena Pak Andi insight-nya banyak, saya mau tahu Pak Andi mungkin kenapa Pak Andi jurusan geodesi ini dari awal mungkin ya, mungkin sekolah sampai sekarang bergelar PhD. Iya, terima kasih Mas Amor. Sebelum itu boleh nggak tadi saya menyambung yang apa namanya yang tambang tadi karena menarik itu. Orang mungkin bertanya ya, kok bisa geodesi tambang? Nah tadi yang berarti yang kita bicarakan adalah intinya kan memetakan dia kan. Kalau teman-teman nanti ada kerja tambang, katakan tambang permukaan batu bara segala macam, itu pasti nanti mikirnya volume kan, betul nggak? Volume atau di mana menambang, itu semua perlu peta dan perlu pose yang akurat, kira-kira gitulah kaitannya. Kalau ngomong volume berarti dia perlu 3 dimensi tadi, mengukur. Kalau katakan ada tumpukan batu bara nih, ditumpuk gitu, berarti kita harus tahu berapa volumenya itu pengukurannya geodesi itu, untuk bisa tahu kuantitas segala macamnya. Nah kalau saya terus terang saya tidak tahu geodesi seperti sekarang pastinya. Di zaman dulu ini aku udah masuk geodesi 30 tahun Mas. 1996, tepat 30 tahun sekarang. 30 tahun lalu. Sejujurnya aku nggak begitu tahu persis geodesi itu, terus terang aja pada saat itu. Tapi saya punya satu semacam mungkin kebiasaan, mungkin sifat. Tidak terlalu suka dengan hal-hal yang memang semua orang suka. Jadi tidak terlalu mainstream mungkin orangnya. Saya tidak bilang ini baik atau buruk, itu pokoknya karakter saya lah. Ketika hampir semua orang yang pintar-pintar di sekolah dulu mikir banget menjadi dokter misalnya, menjadi insinyur apa gitu, saya terus terang tidak tertarik. Begitu ceritanya. Saya mikir apa ya, sesuatu yang beda, yang segala macam gitu, yang saya pengen banget belajar, menantang segala macam. Sampai kemudian ada kakak kelas SMA yang sudah masuk ke UGM geodesi, pulang dia ke sekolah biasa kan, kakak kelas tuh ngasih ceramah, sosialisasi. Saya pikir, wah ini dia nih, sesuatu yang belum pernah saya dengar. Lalu saya dengerin lah cerita beliau.
yang saya pikir, oh ini sangat menarik. Menariknya begini, saya tidak tahu sih prospek gini gitu jadi kaya, belum kebayang juga. Tapi ini baru, tidak sering terdengar. Bayangan saya misalnya, kalau ini saya ambil dan saya bisa jadi bagus di situ, mungkin misalnya kompetisinya mungkin tidak terlalu kencang, mungkin. Ya, sehingga saya yang merasa tidak terlalu hebat banget gitu dari segi akademik, mungkin kalau saya ambil ini jadi lebih persaingannya mungkin bisa lebih, peluangnya bisa lebih tinggi, kompetisinya mungkin tidak terlalu tinggi gitu. Terus terang aja berpikirnya pragmatis. Itu awalnya. Nah, masuklah saya ke UGM. Waktu itu zaman dulu namanya PBUD. PBUD itu kalau sekarang apa ya? SNBP mungkin. Pokoknya yang pakai rapot lah. Pakai rapot. Yang tanpa tes gitu ya. Wah, ini ada guyonnya. Saya dulu merasa masuk UGM tanpa tes itu keren. Tapi terus teman saya bilang gini, ya wajar kamu masuk tanpa tes, karena kalau dites pasti nggak masuk. Saya pikir bener juga. Bisa bener. Tapi anyway, saya masuk ke geodesi UGM lewat PBUD namanya. Disitulah saya kemudian mulai mengenal, oh ternyata ada banyak sekali hal yang bisa dipelajari, yang menarik di situ. Sampai kemudian, tapi terus terang aja Mas Amor, saya tidak kayak pokoknya geodesi banget terus gitu, enggak. Saya juga terbuka dengan berbagai macam kemungkinan lain. Contohnya, ketika saya lulus geodesi UGM, saya tidak langsung bekerja di bidang geodesi kok. Oh ya? Saya membuka diri untuk bekerja di bidang lain, karena saya pengen belajar hal lain juga. Saya bekerja di Unilever dulu. Oh, di Unilever? Ya, Unilever tuh marketing sales. Oh wow, oke. Gitu. Oke, menarik nih. Gajinya tinggi sih. Enggak. Tapi kan orang jadi mikir, ngapain kamu masuk geodesi? Tapi ujung-ujungnya kerja di situ. Bedanya, saya akhirnya menemukan begini, geodesi itu ternyata ini bahasa saya, tolong jangan diyakini juga. Geodesi itu akhirnya jadi seperti ideologi ya. Mungkin ini bahasa saya aja ya. Ideologi itu artinya gini, membentuk cara berpikir. Ruang, tempat itu penting. Oke, ruang, tempat itu penting. Kalau kita mau jadi sales marketing, Mas, ujung-ujungnya apa sih? Jualan kan? Betul. Pertanyaannya, di mana jualannya? Iya. Betul nggak? Di mana jualannya, itu ternyata akhirnya pertanyaannya. Ya. Kalau sudah ngomong di mana, itu lokasi. Yeah. Itu posisi. Oke. Ya, belum lagi nanti kita bicara soal sumber daya segala macam potensi, ujung-ujungnya geospasial itu nggak bisa dipisahkan. Jadi saya sangat terbantulah dengan konsep-konsep geospasial dalam diri saya yang lalu saya gunakan di bidang sales dan marketing. Berarti meskipun Pak Andi waktu itu pekerjaan pertamanya bukan geodesi, yang dimana sales marketing, Pak Andi tetap menggunakan keilmuan geodesinya kan berarti? Sangat, karena contohnya ya, saya harus menentukan kemana hari ini jualan nih, bahasa sederhananya. Kemana jualan, ke jalan mana yang lebih cepat, mana yang lebih efektif, kemana dulu sebelum ke sana, itu semua pertanyaan geospasial gitu. Ya. Iya, paham. Ya, nah, boleh saya lanjut dikit? Saya waktu itu habis itu saya ke Astra. Oh, oke. Tidak geodesi juga. Jadi programmer tapi di Astra. Saya programmer tuh hampir 2 tahun di Astra. Yang saya gunakan ternyata adalah di geodesi itu kan belajar juga tadi yang saya ceritakan. Programming juga kita belajar. Programmingnya pun namanya sistem informasi geografis. Berarti artinya gini, kalau kita ngomong sistem informasi, yang umum itu kita bergaul dengan angka dan teks. Iya, betul. Betul kan? Betul. Di geodesi geomatika, tidak hanya angka dan teks, peta. 3 tuh kombinasinya. Angka, teks, ruang, peta. Makanya orang dulu nanya ke saya, ini guyon ya, kamu kan dulu geodesi, ngapain kamu jadi programmer? Bisa apa jadi programmer? Ini guyon saya dulu. Untuk bisa jadi programmer, saya harus nurunkan skill saya. Nah, serius ini. Iya. Kalau dulu kan saya belajarnya sistem informasi yang ngelola angka, teks, peta. Kalau sekarang di Astra, saya angka dan teks saja. Oke. Orang sih kesel dengerin saya waktu itu. Cuman itu maksudnya kita harus paham bahwa kalau kita punya sesuatu tuh, kita sebenarnya bisa aja ke
bidang lain dengan tetap menjaga skill kita sendiri gitu. Oke, betul. Ya. Pak Andi, kan tadi udah disampaikan ya, pekerjaan bahkan pekerjaan pertamanya juga bukan geodesi, terus juga pengalaman Buana juga di bidang programming seperti itu. Tapi apakah pernah bekerja di pure yang geodesi kalau Pak Andi? Nah, setelah itu saya sadar akhirnya. Sempat tersesat jalan yang benar. Enggak, tersesat jalan yang enak saya bilang. Saya menyadari kemudian saya tetap saja lahirnya itu kan dari geodesi. Maka saya merasa saya ingin tetap bekerja di bidang itu, tapi karena saya suka juga mengajar, suka juga mungkin saya kan berasal dari keluarga yang mohon maaf nih tidak sekolah bapak ibu saya itu. Tapi saya adalah orang yang percaya dengan pendidikan berarti kan. Nah, maka saya ingin kontribusi geodesi di pendidikan, kira-kira gitulah. Itulah sebabnya kemudian saya memutuskan untuk jadi dosen setelah ada lowongan di UGM. Jadi bekerja pure geodesi dalam arti bidangnya, saya langsung ke pendidikannya. Saya tidak pernah bekerja katakan di perusahaan geodesi atau instansi pemerintah. Geodesi itu dulu ya. Sekarang kan tentu terlibat dalam banyak kegiatan. Ya. Seperti itu. Oke. Baik. Nah, Pak Andi kan dari tahun 96 ya. Betul. 30 tahun. 30 tahun. Terus sebenarnya saya juga belum lahir. Belum lahir ya. Ini ditegaskan sama dia nih. Aku tua. 30 tahun yang lalu pasti sampai sekarang perkembangan teknologinya sangatlah masif ya. Seperti itu. Jadi mungkin dulu Pak Andi kalau kita bicara pemetaan pengukuran mungkin masih pakai pita ukur ya. Kita pita ukur terus pakai teodolit ya. Masih kebalik kadang lensa. Betul. Masih ada istilah mungkin unting-unting kalau. Iya. Aku pakai itu masih. Nah, kalau sekarang kan memang sudah keren-keren tadi. Kalau tidak salah dimensi juga Pak Andi terkait drone, satelit dan sebagainya. Nah, apakah itu memang juga dipelajari? Karena memang kalau anak-anak muda sekarang ya mungkin kalau menggunakan teknologi yang terkini baru, mereka akan ada pride-nya sendiri. Seperti itu. Nah, apakah geodesi memiliki alat-alat seperti itu atau memang ya hanya alat-alat yang seperti dulu? Nah, itu mungkin perkembangannya seperti apa kalau sekarang? Ya, sangat pesat. Sangat pesat perkembangannya. Ini jujur-jujuran ya. Aku aja udah agak bingung tuh dengan segala alat-alat yang sekarang gitu kan. Ya plus dulu juga mungkin saya tidak termasuk yang sangat terampil menggunakan alat. Sekarang ganti-ganti. Betul, perkembangan teknologinya sangat pesat. Nah, kalau kita mau lihat perkembangan teknologi, berarti kita bagi aja seperti yang tadi juga itu. Akuisisi, gitu ya, pengolahan, penyajian, sama insight-nya ini. Di akuisisi, kalau zaman saya dulu, aku ingat banget tuh, GPS itu barang baru, Mas. GPS barang baru. Dulu tuh nggak wajib saya ngambil kuliah yang ada GPS-nya itu. Belum, itu masih mata kuliah pilihan, bayangkan. Tahun 96-97. GPS berarti kan adalah alat untuk mengetahui posisi kan gitu ya, menggunakan. Tapi tolong jangan bayangkan teman-teman GPS itu yang GPS yang ada di HP aja. Ini GPS yang benar-benar berbeda. Bukan berbeda. Banyak seriesnya. Salah satunya menggunakan GPS untuk menentukan titik dengan ketelitian yang sangat tinggi. Contohnya nih, dengan GPS kita bisa tahu lempeng bumi ini geser apa enggak. Kasaran gitu kan. Nah, berarti itu GPS. Nah, GPS sekarang berarti dulu namanya GPS itu kita sebut sebagai mata kuliah bahkan. Padahal GPS kan merek sebenarnya. Ya kan? Sebuah teknologi penentuan posisi berbasis satelit yang dimiliki Amerika. Itu namanya GPS, Global Positioning System. Tapi dulu GPS itu jadi mata kuliah, bayangkan sih. Seperti sekarang kita bikin mata kuliah mesin Toyota gitu. Lucu gak sih? Ya kan? Iya. Survei GPS itu sebenarnya sama dengan mata kuliah mesin Toyota sebenarnya. Karena itu merek. Makanya sekarang nggak lagi nyebutnya itu. Nyebutnya GNSS. Global Navigation Satellite System. Itu nama generiknya. Mereknya banyak. GPS, GLONASS, Galileo, macam-macam lah gitu ya. Nah, jadi sekarang perkembangannya berarti nggak cuma GPS. Ada banyak teknologi penentuan posisi berbasis satelit yang setara GPS. Itu perkembangan luar biasa tuh. Jadi kalau teman-teman punya HP di rumah, itu bisa jadi nggak cuma GPS loh isi HP itu. Sebenarnya satelit yang ditangkap oleh HP kita bisa juga satelitnya Uni Eropa, Galileo, bisa juga satelitnya Rusia, GLONASS,
bisa juga yang lain. Iya, betul. Jepang ya, China gitu. Itu berarti penentuan posisinya udah jauh banget. Itu baru dari satu ya. Oke. Ngomong satelit sekarang. Oke. Satelit tahun 90-an tentu ada juga. Hmm. Tapi bayangkan kalau sekarang satelitnya. Si Elon Musk aja dia ngeluncurin satelit. Iya. Google punya satelit sendiri. Apa itu artinya? Dulu kalau dari satelit itu kita lihat permukaan bumi, mungkin yang hal terkecil yang bisa kita lihat adalah rumah ini, kantor ini. Iya. Dulu ya. Sekarang ini ekstrimnya, laptop saya ada di lapangan, bisa jadi dia bisa teridentifikasi. Mungkin tidak sebagai laptop ya. At least ada ruangnya, 1 pixel misalnya. Paham maksudnya kan ya? Jadi itu berarti hal yang bisa diamati di permukaan bumi hari ini dengan satelit itu jauh lebih detail. Sampai berapa senti itu, Pak? Kalau kemarin saya ngobrol sama teman-teman dari Tiongkok ya, katanya 20 senti udah ada. 20 senti. 20 senti, benda 20 senti kali 20 senti. Udah terlihat. Udah keidentifikasi sebagai 1 pixel paling tidak. Oke. Walaupun mungkin belum bisa kita langsung tunjuk ini laptop. Oke. Oke. Wow. Itu teknologi ya. Itu akuisisi. Macam-macam yang lain nih, saya tidak hafal juga, tapi bayangkan aja teman-teman ya. Pokoknya akuisisi saja. Drone sekarang yang paling mungkin ya. Drone-nya macam-macam. Nah, terus pengolahan apa? Software. Berbagai macam software ada segala macam. Ya. Masih pakai Excel ya. Ya. Terus berikutnya apa? Penyajian. Nah, kalau dulu kita punya mungkin ArcInfo namanya gitu, ada juga ArcGIS. Sekarang jadi QGIS. Ada macam-macam lagi segala macam. Banyak. Nah, lalu insight sekarang. Untuk bisa mengekstraksi atau mendapatkan informasi dari data-data itu kan bisa cara lebih cepat sekarang. Ada AI. AI sekarang menjadi bagian yang sangat penting dari proses mengambil insight atau mengambil informasi dari data-data geospasial tadi. Contoh nih Mas ya. Dulu kita motret permukaan bumi. Kan kita harus identifikasi sendiri tuh pakai mata telanjang. Oh, ini bangunan. Oh, ini sungai. Oh, ini jalan. Betul nggak? Ya, betul. Dari proses itu kita kemudian ajarin si mesin kita ini untuk bisa mengidentifikasi juga mana rumah, mana sungai. Ya. Berarti ada proses manual segala macam lah ya. Sekarang proses yang mirip coba kita sekarang tingkatkan kemampuannya dengan AI. Jadi menggunakan identifikasi manual tadi itu, lalu kita kenalkan dia pada AI. AI bekerja sangat cepat. Sehingga proses identifikasinya, proses mengenali objek itu menjadi jauh lebih cepat. Oke. Kalau mengenalnya jauh lebih cepat, berarti gunanya bisa lebih banyak. Itulah perkembangan geodesi geomatika. Berarti memang sudah memanfaatkan AI bahkan ya, Pak ya. Oh yes, AI menjadi mata kuliah sekarang di. Oh iya. Ya. Wow. Di geodesi geomatika di UGM kita sudah masukkan itu secara eksplisit menjadi mata kuliah wajib. Geo AI. Di program S1 atau karena Pak Andi kan Prodi S2, ya S1 S2. S1 S2. S1 S2 kita sudah pakai itu. Oke. Ya. S1 bahkan lebih banyak lagi sekarang karena kita baru ganti kurikulum tahun ini, baru mulai. Oke, keren. Ya. Di UGM. Ya. Oke, tadi kan disebutkan bahwa ada teknologi banyak ya Pak Andi, satelit, terus GNSS, politik ya disebutkan, ada drone, UAV dan sebagainya. Mungkin ada kalau dulu kita masih pakai total station, sudah pakai laser scanner dan sebagainya. Yes. Sekarang betul sekali. Ada yang ditaruh di mobil dan ya. Mobile mapping, mobile mapping seperti itu. Jadi sebenarnya teknologinya tuh keren-keren ya Pak. Teknologinya terus terang menurut saya itu sangat maju, sangat banyak yang maju. Dan bahkan sebenarnya tanpa kita sadar tuh ada loh di tontonan-tontonan populer yang kita lihat. Oh iya. GPS kan kalau kita lihat mungkin orang-orang taunya dari film-film dulu gitu. Iya, betul. Bagaimana dulu misalnya saya ingat James Bond ya, filmnya James Bond tuh pakai istilah-istilah, dia kan selalu duluan tuh pakai istilah-istilah canggih kan, bahkan termasuk mobil yang canggih, navigasi yang canggih segala macam itu dipakai itu sebenarnya. Jadi kita bisa banyak sekali melihat kayak tadi, kalau dulu pakai theodolit, sekarang pakai laser scanner, macam-macam lah gitu ya. Kita bisa tahu bentuk 3 dimensi yang lebih cepat dan seterusnya lah gitu ya. Berarti memang alatnya memang perkembangannya masif sekali. Tapi mungkin
Jadi alatnya mungkin sudah dikenal. Iya. Cuman ternyata ini dipakai ternyata di geodesi. Mungkin kalau drone semua pasti tahu. Yes. Karena dia bisa mengambil gambar, Yeah. video. Yeah. Tapi ternyata di dunia pemetaan ini juga sangat berperan ya ternyata. Iya. Yang menarik itu gini, Mas. Kalau tadi kita ngobrol kan kesannya, oh ternyata teknologi udah umum dipakai ya, tapi kita nggak tahu. Iya. Betul kan? Kita nggak pernah mendengar. Ini sama aja dengan kalau saya bikin survei gitu misalnya. Survei itu misalnya gini, saya tanya di jalan nih, Bapak Ibu pakai informasi geospasial nggak dalam hidup? Mungkin 97% bilang, apaan tuh Mas? Tapi kalau saya ganti pertanyaannya, Bapak pakai GoFood atau Gojek nggak? Okay. Mungkin 97% juga bilang iya. Okay. Nah, di dalam GoFood Gojek itu ada teknologi pemetaan tadi yang sebenarnya geospasial. Nah, saya juga terus terang ini masih menjadi PR sih sebenarnya. Kenapa kok orang pakai teknologinya tapi nggak tahu ilmu di balik itu? Tapi kalau mau jujur-jujuran, Mas, bukannya semua hal juga begitu atau banyak hal begitu. Contohnya nih, kita pakai mobil kan, tapi belum tentu loh kita paham teknik mesin. Iya sih. Ya kan? Betul. Atau cara kerja mesin itu kita juga nggak tahu sebenarnya gitu kan. Atau jangan-jangan kita salah paham. Contoh, kalau orang ngomong teknik geodesi mungkin orang merasa asing, wajar. Kalau orang ngomong kedokteran mungkin orang merasa cukup familiar. Apa tuh masalahnya atau apa situasinya? Satu, memang orang yang sakit bertemu dokter itu lebih banyak dibandingkan orang yang konsultasi sama surveyor seperti kami kan. Tapi yang menarik adalah jangan-jangan sebenarnya kita sama-sama nggak tahu kok. Contohnya, yang muncul di pikiran pertama tentang dokter, jangan-jangan orang nyuntik kan? Misalnya, lah kan dokter itu nggak nyuntik, Mas. Iya nggak sih? Iya. Bukan dokter nyuntik. Itu contoh sederhana. Kita juga nggak tahu kedokteran kok sebenarnya. Atau jangan begitu ngomong teknik elektro, kita mikir orang yang nyolder PCB. Jangan-jangan kan? Atau kabel. Bukan itu elektro kan? Itu contoh sederhana. Jadi sebenarnya bisa jadi kita memang nggak tahu juga sebenarnya tentang jurusan-jurusan beda itu, tapi kita pikir kita tahu. Ya kan? Geodesi. Nah, ini geodesi ini ada pada posisi kita pikir kita nggak tahu dan memang kita nggak tahu. Kalau kedokteran tadi, kita pikir kita tahu, paling nggak tahu. Paling nggak dia menang satu. Dia pikir dia tahu. Mungkin begitu bisa jadi loh ya. Ini saya tidak menuduh, tapi artinya kalau kita ngomong ngapain sih kita kan nggak tahu. Jangan-jangan kita juga nggak tahu banyak hal sebenarnya. Teknik mesin, jangan kita pikir bongkar-bongkar mesin yang ganti oli. Jangan-jangan loh ya. Teknik mesin is not that gitu. Jadi artinya bisa jadi sebenarnya kita juga tidak begitu paham dengan semua jurusan itu, tapi kita pikir kita paham. Terus mungkin kalau satu sisi ya Pak Andi sebagai dosen juga prodi di S2 Geomatika di UGM, pasti ada rasa ingin bagaimana orang atau masyarakat ini terkait awareness geodesi ini meningkat, biar mereka juga ya at least tadi tahu walaupun sebenarnya tidak tahu ya gitu. Betul. Lebih dikenal. Setuju. Tapi sebelum itu saya ingin begini sih sebenarnya. Saya udah 30 tahun di dunia ini ya. Saya akhirnya mikirnya gini sih, Mas. Kita harus mulainya dari dampak dulu kayaknya. Bukan dari awareness. Iya. Kalau kita sudah bisa membuat geodesi geomatika ini berdampak nyata, awareness-nya lebih gampang kok. Jadi menurut saya jangan dibalik. Jangan sibuk mikirin gimana caranya biar mereka tahu. Enggak gitu kalau menurut saya. Gimana caranya biar mereka itu merasakan dampak. Jadi baru harus dampaknya dulu diterima, baru awareness. Maka seperti tadi, kalau orang sudah pakai GoFood tiap hari misalnya, gampang bagi satu jelasin peran peta di situ. Daripada jelasin peta dulu. Iya. Gitu. Jadi kalau ngomong awareness nanti, saya mengajak setiap teman-teman ini pokoknya dampak dulu. Geodesi geomatika yang kita pelajari itu dampaknya bagi masyarakat nyata itu apa? Sekecil apapun ya. Itu dulu aja deh fokusnya. Nanti soal mengenalkannya gampang itu. Atau dengan sendirinya. Mohon maaf ya Mas ya. Dokter kan tidak pernah sosialisasi juga. Ya kan? Masuk ke dampak. Exactly. Dokter tuh nggak pernah ngumumkan saya nggak pernah, nggak perlu. Iya. Karena dampak. Oke. Setuju. Ya. Nah tadi kan berarti kita mulai dari dampak ya.
Betul. Bagaimana meningkatkan dampak nih dari ilmu geodesi Betul. masyarakat ya seperti Betul. itu. Nanti akan diikuti oleh awareness seperti itu. Pasti. Jadi kalau dampak berarti kan kita juga bicara teknologi ya tadi. Iya, iya, iya. Perkembangan mungkin akan ya semakin meningkat lah perkembangannya itu saja dengan Betul. masif ya seperti itu. Nah, tadi kan dari disebutkan teknologi yang tentu saja itu memang ya, sangat keren lah kita bicara sebagainya, satelit dan sebagainya. Yeah. Sangat keren. Lalu apakah dengan itu bisa bertahan atau dari geodesi ini perlu ada nilai tambah lagi? Menurut saya bidang ilmu apapun itu pada dasarnya tidak bisa dia bertahan hanya dengan ilmunya aja. Itu keyakinan saya sampai sekarang. Nah, geodesi itu lebih serius lagi. Satu, dia memang seperti kita sepakat tadi tidak begitu populer. Maka dia menurut saya itu perlu usahanya double untuk bisa mempelajari bidang-bidang lain. Gitu. Artinya ingat dulu ya, bidang apapun nggak bisa bertahan dengan bidangnya sendiri. Dokter bisa diterima karena bukan karena bisa nyembuhin penyakit, Mas. Tapi karena dia bisa merayu orang untuk bisa menerima bahwa ini orang ini ngalamin penyakit tertentu, betul nggak? Betul. Jadi itu bukan medis tuh, itu psikologi. Ya kan? Betul. Apapun lah bidang ilmunya. Nah, geodesi sama. Berarti kamu punya nggak skill lain yang bisa membuat ilmu geodesimu ini diterima. Gitu intinya tuh. Contohnya seperti tadi kan. Kalau saya bilang citra satelit gini gitu ketelitiannya sekian sub-centimeter level, who cares? Saya harus mulai dari, Pak, banjir kan? Saya bantu ngatasi banjirnya. Betul. Right? That's how you start. Bukan dengan menjelaskan ketelitian akurasi presisinya nih. Walaupun itu yang kita pelajari gitu. Berarti komunikasi. Soft skill tuh. Kalau saya boleh rangkum itu ada 4 sih menurut saya. Itu ada ini saya baca juga bukan saya yang mengeluarkan, namanya SMAC, SMAC, SMAC. S itu sosial. Apapun bidang ilmu kita, geodesi, geomatika terutama, aspek sosial nggak boleh dilupakan. Karena ujung-ujungnya kalau kita mau ngomongin banjir segala macam, itu ngomongnya perilaku manusia tuh. Betul kan? Betul. Sosial. M-nya mobile. Mobile teknologi nggak boleh dilupakan. Harus bisa, harus paham. Karena sekarang orang tidak lagi membangun software untuk desktop loh, Mas. Pasti untuk mobile device. SMA, A-nya analytics. Analytics itu big data, data science, insight, statistics. Harus tuh. SMA, C-nya cloud. Cloud computing. Nah, sekarang computing itu sudah cloud based semua. Mungkin nih teman-teman ada yang mikir ini kok kayaknya ribet banget. Enggak sih, cloud computing itu kita udah lakukan kok. Contohnya, nyimpan file di mana sekarang? Google Drive. Kerja bareng kan? Kalau zaman saya dulu nih angkatan UMPTN ya, saya kasih tahu. Kita dulu berbagi disket, betul nggak sih? Tahu disket nggak? Kan? Bagi copy filenya, Mas Amor bawa disketnya pulang, saya juga bawa. Saya ubah. Mas Amor juga ngubah kan? Ntar bingung tuh menyatukannya tuh lagi. Betul nggak? Sekarang nggak, disimpan di sebuah tempat, diakses semua orang. Itu bentuk paling sederhana dari cloud lah gitu ya. Cloud computing. Jadi SMAC, Mas. Social, mobile, analytics, cloud. Apapun bidang ilmunya harus aware dengan 4 hal itu. Oke. Ya. Menarik. Karena juga tadi bahkan Pak Andi juga bekerjanya di awal juga bukan bidang geodesi ya. Jadi tentu saja itu membutuhkan skill yang lain. Nggak mungkin hanya bermodalkan ilmu geodesi saja. Bisa di Unilever sebagai sales dan marketing. Menurut saya harus memiliki value lebih. Ya, dan kalau sekarang saya coba kombinasi, dibalik geodesi ternyata perlu marketing. Di marketing kan kerjanya kan? Mas Amor ini marketing kan? Betul. Ini marketing semua nih. Artinya kita nggak bisa jualan akurasi, Mas. Iya sih. Ya kan, yang kita jual itu kan solusi. Betul kan? Itu marketing. Emang jadi kaprodi S2 geomatika nggak perlu marketing? Ya kan? Sekaligus kita iklan. Masuk. Nah, Oke. Ya, jadi itu maksud saya tuh kita nggak boleh anti dengan bidang ilmu lain apapun. Ternyata memang saling membutuhkan.
Betul, setuju Pak. Hmm. Karena saya sebagai saksi engineer pun akan menghadapi permasalahan setiap klien yang berbeda-beda. Yes. Seperti itu. Jadi gimana kita dituntut berpikir kritis, juga efektif solusi-solusi yang Ya. kita hadirkan melalui teknologi geodesis. Nah, ini contoh nyata kan? Dan biasanya persoalannya belum tentu teknologi loh. Iya, bisa. Perilaku manusia. Betul. Ya kan? Betul. Karena kita ngomong gini pada klien A, langsung percaya. Ngomong hal yang sama pada klien B, belum tentu percaya. Berarti kan bukan teknologi ya masalahnya. Iya. Ya. Betul. Ya. Nah, kalau ngobrol soal pekerjaan ini, ya kita tahu Pak Andi pernah berkecimpung lah di beberapa bidang ya selain geodesi ini, dan mungkin tadi disebutkan kepala di bidang saksi marketing. Mungkin bagi yang teman-teman belum tahu, Pak Andi juga pernah jadi panelis ya untuk debat presiden. Siap. Semoga tidak kecewa dengan hasilnya. Ya, mungkin masih ada mungkin di YouTube Pak. Iya. Ditonton teman-teman. Selain itu Pak Andi juga sangat menekuni isu-isu perbatasan, which is itu juga berbincang terkait politik, itu sangat kencang ya isu-isu di dalam sana, perbatasan antar negara, international relation itu kan cukup menegangkan ya kalau saya ngomong. Nah itu kenapa mengarah ke sana? Ya, intinya tadi kan geodesi geomatika itu kan adalah bentuk dimensi, ya tadi yang ingat ya. Dan ekspresinya kan adalah koordinat, posisi. Nah, batas itu kan posisi. Oke. Batas antar negara, antar daerah itu kan adalah rangkaian titik yang ada posisinya harus akurat, harus presisi kan? Kalau nggak gitu sengketa orang. Betul nggak? Lawan sengketa. Oh, berarti orang geodesi itu memang wajib hukumnya terlibat di situ. Kita kadang mikir batas itu kan politik hukum pasti kan? Pasti. Tapi politik hukum itu kalau nggak diterjemahkan di lapangan menjadi patok batas, nggak bisa loh. Ya kan? Kan tidak ada kepastian. Iya, betul. Maka yang menerjemahkan politik dan hukum ini menjadi koordinat patok batas di lapangan, itu kita orang geodesi. Ya, intinya adalah sesuatu yang kelihatan politis dan legal itu harus diterjemahkan secara teknis. Dan disitulah peran kita. Itu sebabnya kenapa saya mempelajari bidang ini. Gitu. Jadi itu alasannya kenapa menekuni tadi ya di bidang kelautan ya. Ya. Dan batas yang saya tekuni sekarang bukan batas darat tapi batas laut, batas yang lebih abstrak lagi ya. Pak Andi juga sering mengisi beberapa acara seperti di Mata Najwa ya, pernah waktu itu Pak Andi. Iya, betul. Bersama Najwa Shihab. Menjelaskan apa ya? Laut Cina Selatan. Ya. Saat itu. Oke. Lalu kalau misalkan tadi kita udah bilang terkait pekerjaan ini memang sangat teknis ya. Di bidang geodesi seperti itu, apakah ada alternatif pekerjaan lain yang mungkin saya membutuhkan geodesi juga? Iya. Tapi kayak orang mungkin sadar. Gitu. Betul. Ini sebenarnya adalah sekaligus pertanyaan bagi semua, bagi teman-teman yang mempelajari geodesi geomatika ya. Misalnya begini, di tahun 96 ketika saya masuk geodesi, saya nggak kebayang namanya misalnya data scientist. Hari ini banyak lulusan geodesi menjadi data scientist. Orang-orang dengan data yang banyak tadi itu digunakan untuk memodelkan sesuatu sehingga bisa memprediksi sesuatu misalnya. Katakan misalnya banjir, mensimulasi kalau banjirnya segini itu ada berapa rumah yang akan segala macam itu. Itu kan insight gitu ya. Jadi itu sebenarnya dulu udah ada juga, tapi sekarang itu menjadi lebih baik dengan apa? Dengan datanya lebih banyak, olah datanya lebih bagus, ada AI yang membantu. Jadi becoming a data scientist, mungkin dalam bahasa yang lebih keren itu menjadi futurologist, orang yang bisa menekuni masa depan. Dengan data-data geospasial sangat mungkin itu dilakukan. Apalagi yang lain, orang dulu mungkin nggak mikir bisa jadi politisi nggak sih? Atau bisa jadi orang yang aktif di politik nggak? Saya bilang bisa banget. Kalau saya tanya pada kandidat sekarang nih, kandidat dimanapun berada, kalau Bapak Ibu kandidat mau kampanye, kan pertanyaannya, aku mau kampanye di mana atau kemana? Right? How do you decide that? Berarti harus ada pemahaman akan lokasi kan? Lokasi, potensi segala macam. Itu geospasial semua itu. Kalau kita bisa olah data-data tadi geospasial itu menjadi potensi, ya kan bisa tuh.
Dengan datanya misalnya curah hujannya segini, kemiringannya segini, jenis tanah segini, dipetakan semua segala macam, kita jadi tahu nih di kabupaten ini klasifikasinya, oh ini yang potensi subur, ini enggak subur dan segala macam. Iya. Kalau Bapak atau Ibu kandidat punya program yang terkait pertanian misalnya, Bapak Ibu ingin bantu masyarakat yang tanahnya mungkin kurang subur tapi bisa dibantu dengan pupuk misalnya gitu ya. Iya. Kalau kamu jualan, saya akan buat pertanian ini menjadi lebih baik dari sekarang. Kalau itu narasi kampanyenya, berarti kita harus punya data-data yang tadi. Iya. Betul kan? Betul. Jadi geospasial bisa membantu proses-proses politik. Oke. Yang lain apa lagi? AI tentu saja, yang sekarang sudah sangat marak ya. So, jawabannya adalah berarti sebenarnya bukan saya ingin mendikte bisa jadi begini, bisa jadi begitu, bisa jadi begini. Iya. Justru saya tanya balik sekarang. Jadi apa sih kita nggak bisa? Maksudnya bidang apa sih yang tidak memerlukan bidang ini? Itu justru yang lebih menarik untuk ditanyakan. Karena ternyata hampir semua iya, tinggal sekarang kita cukup kreatif nggak untuk bisa menjadikan itu benar-benar berdampak gitu. Oke. Siap. Right. Setuju Pak. Ya. Memang kita banyak banget sebetulnya peluang-peluang kerja di sana. Yes. Mungkin ini bagi teman-teman yang baru aktif atau baru menjadi mahasiswa geodesi ya, mungkin bisa menjadi gambaran ya Pak. Ini karena sangat insightful ya. Karena dulu saya waktu perkuliahan tidak ada sebenarnya kayak seperti ini, saya ada referensi ya, harus kemana dunia pertambangan, mungkin tahu hanya dari kakak tingkat dan sebagainya. Nah, dengan adanya kita ngobrol seperti ini, mungkin bagi teman-teman di sana menjadi referensi ya, oh ternyata kalau pertama seperti ini, kalau menjadi just analyze seperti ini dan sebagainya. Jadi peluang-peluang semakin jelas, semakin nyata dan semakin terarah nanti mungkin. Jadi tahu tadi sebutkan bahwa kita akan yang memegang masa depan ya, jadi terus seperti apa nanti akan masa depan. Ini saya juga jelaskan kepada klien-klien kayak saya sebelumnya bahwa kita akan seharusnya menuju prediktif, jadi bukan Iya, setuju. Kita udah memprediksi nanti kalau curah hujannya segini tadi sampaikan kita yang terendam sebenarnya, jadi bukan reaktif. Setelah terendam baru kita cari solusi. Memang yang harus diterapkan di ilmu geodesi. Yes, betul. Untuk mendukung keberlangsungan masa depan ya. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Pak Andi? Closing statement mungkin. Kalau saya sih bilangnya gini, kalau tadi kita bicara soal apa, untuk apa, intinya segala sesuatu yang terjadi di bumi, di permukaan bumi itu pasti memiliki dimensi geospasial berarti. Jadi apapun, harusnya orang geodesi bisa kontribusi di situ. Oke. Jadi intinya teman-teman justru harus mikir menantang diri sendiri nih. Kalau belum ada sekarang, berarti itulah saatnya kita harus mengadakan itu. Agar kita bisa memperluas peluang-peluang itu tadi. Jadi lapangan kerja itu tidak dicari, tapi diciptakan. Thank you. Oke. Terima kasih Pak Andi untuk podcastnya yang sangat insightful. Dari closing statement juga terima kasih. Mungkin harapannya bisa bermanfaat nanti Pak Andi buat teman-teman di sana yang menonton ya. Terutama bagi saya juga. Seperti itu. Mungkin kita cukupkan untuk podcast kali ini. Sampai jumpa teman-teman di podcast lokasi selanjutnya. Terima kasih.